Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum MUI Kota Bekasi, Kiai Haji Dr. Sukandar Musari, kemudian Direktur LPKU MUI Kabupaten Bekasi, Kiai Lukman Hakim, Pendum MUI Ustaz Alif Jamaluddin SE, dan seluruh jajaran MUI yang hadir dan tokoh-tokoh yang ada pada siang hari ini beserta kita semua, para kader ulama yang telah mengikuti pelatihan selama berapa bulan? Sudah 4 bulan. Barusan kita diberikan keterangan tentang wasatiyah dari sisi konten dan sisi isi. Saya ingin melihat sisi wasatiyah dari sisi jargonnya, karena tidak mungkin ada wasatiyah kalau tidak ada maksud secara garis besarnya. Saya selalu mengusahakan Islam Nusantara, Islam berkemajuan, Islam wasatiyah punya nafasnya yang sama. Itu Islam Ahlus Sunnah. Saya kira tidak akan ada yang menolak ormas-ormas yang ada di MUI tentang bagaimana kesahihan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ditanya, Bekasi masih ada yang memperdebatkan tahlil dengan yang tidak tahlil, maksudnya? Di semua lini sudah selesai. Ya, tahlil dengan yang tidak tahlil sudah biasa, sudah buyut. Yang tidak tahlil datang mau berkat saja nggak apa-apa. Ada yang biasa, dan teman saya juga begitu. Kelompok yang luar NU datang bahwa ya kita juga santai-santai saja. Kemudian ada yang kemudian tarawihnya 11 dengan yang 23 masih ramai kan? Sudah enggak pada yang tidak ramai kan? Artinya di sini kita sudah tidak lagi memperbedakan perbedaan yang tajam dari sisi amaliyah furu'iyah. Dan itu kita juga tanamkan di MUI Kabupaten Garut bahwa hal tersebut biarlah menjadi keyakinan masing-masing karena bukan usul, bukan pokok dalam agama. Toh kalau masalah menilai mana yang sempurna, mana yang tidak, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling pasti. Karena kalau usuli perbedaannya pasti kemudian akan menjadi bahan dan kita sama-sama mengoreksinya. Seperti Nabi, ada Nabi baru, itu pasti kita akan koreksi bersama-sama. Sholat ada 3 dari 5 dikoreksi jadi 3, itu usuli akan pasti kita akan bawa bersama-sama. Haji misalnya dirubah, zakat dirubah, itu pasti usuli kemudian kita akan koreksi bersama-sama. Tetapi kalau wilayah-wilayah furu'i, maka ya sudah kita berikan saja, nggak apa-apa. Yang mau menurut subuh dan yang tidak, nggak usah ramai. Toh tetap sholatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi kemudian yang terjadi adalah semuanya bergeser kemana? Bergeser kemana? Ke tengah. Semuanya bergeser ke tengah. Itulah namanya wasatiyah. Maka kemudian kita paham ketika orang semakin cerdas itu akan semakin wasatiyah. Tapi orang semakin bodoh dia akan semakin ke kanan atau ke kiri. Itu sudah pasti. Kalau orang bodoh itu pasti kanan, pasti kiri. Orang yang semakin paham itu akan semakin wasatiyah. Akan semakin tengah. Orang semakin paham, oh kurang saya di sini. Intinya adalah di sini. Makanya ruhnya dalam Islam wasatiyah itu ada 2. Yaitu pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di Indonesia adalah menjaga dan mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu ruhnya. Kenapa saya katakan mencantumkan ada NKRI ini? Karena ini adalah bagian daripada hal-hal yang sifatnya kita perjuangkan demi untuk menjaga hal yang pokok. Yang pokoknya adalah menjaga Islam. Negara ini adalah wadahnya untuk menjaga Islam itu sendiri. Kita punya kaidah qala yaqul wajib bila bihi bahwa wajib. Orang-orang di luar sana ketika berbicara tentang Islam itu kemudian dia tidak bisa keluar dari perbedaan-perbedaan yang itu dibenturkan pada wilayah-wilayah politis.
Kita 2019 punya pengalaman, hampir saja kita pecah sebagai negara. Pertanyaan besar bagi saya itu adalah begini, yang jadi presiden siapa? Pak Jokowi. Yang jadi menteri siapa? Pak Prabowo. Lah yang ribut Anda. Kan rugi kita. Betul nggak? Yang digaji Pak Jokowi, yang digaji Pak Prabowo. Anda dapat apa? Tidak dapat apa? Bagaimana dapat pengusutan? Makanya mendirikan dan menjaga NKRI adalah bentuk dari perjuangan kita untuk menjaga Islam itu sendiri, menjaga Ahlus Sunnah itu sendiri. Karena kalau negara aman, apapun bisa kita lakukan di negara yang kita cintai ini. Tapi kalau negara tidak aman, apa yang bisa kita lakukan? Mau ibadah, mau apapun kita akan jadi repot semuanya. Makanya dalam rukun jihad ini harus terkandung di dalam 3 hal. 1 fiqhnya, 2 amaliyahnya, 3 amalannya. Makanya itu harus termaktub menjadi sebuah hal yang sejati, nilai yang menjadi utuh. Jangan kemudian kita berbicara nilai ruh, tapi ruhnya hanya sampai pada fiqh dan amaliyah. Harapannya berbeda. Fiqh dan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi harapannya kepada pemimpin terus menghina, mencaci maki. Saya ingin katakan, Anda nggak coba tunjukkan kepada saya kalau misalnya ada orang ahlul hadis atau ahlul Quran, 1 ayat saja, 1 hadis saja, perintah dari Nabi atau perintah dari Allah untuk mencaci maki pemimpin. Ada nggak? Kalau ada, tunjukkan saya. Boleh kita mencaci maki pemimpin di hadapan umum, menghina pemimpin di hadapan umum, boleh nggak? Islam membolehkan hal seperti itu. Saya ingin melihat 1 surat Toha ayat 43 dan 44. Mudah-mudahan saya tidak salah. Inhaba ila fir'auna innahu laghaw. Yang disuruh siapa? Nabi Musa dan Nabi sebaik-baik manusia, salah satunya itu Nabi Musa dan Nabi Harun. Disuruh ke siapa? Ke seburuk-buruknya manusia. Siapa namanya? Fir'aun. Setelah Fir'aun ada lagi orang yang mengaku Tuhan hari ini? Saya belum dengar. Tapi kalau ada yang mengaku Tuhan, mungkin di versi yang lain silakan diungkapkan. Tapi sampai saat ini saya belum menemukan orang seperti Fir'aun dan kejamannya dan kezalimannya. Apa yang dikatakan oleh Allah kepada 2 orang utusannya terbaik ini? Faqula lahu qawlan layyina. Bahasanya jelas dari Allah. Engkau kalau berbicara bahasanya harus dengan bahasa yang lemah lembut. Itu orang yang datang adalah sebaik-baik utusannya. Yang didatangkan adalah orang yang seburuk-buruk yang kemudian diciptakan oleh Allah. Tetapi Allah masih memberikan etikanya harus begitu kepada pemimpin. Nah sekarang ada nggak orang yang di dalam media dakwah yang mencaci maki Pak Jokowi? Ada nggak? Mencaci maki, menghina, atau pemimpin-pemimpin yang lain yang bupati kah, wali kota kah, kemudian gubernur dan yang lainnya mencaci maki pemimpin dengan serampangan dia. Apa sih ada nggak paradigma yang seperti itu? Pertanyaan saya, itukah ciri Islam? Ciri Islam nggak? Saya katakan mau besar bukan. Tidak ada kemampuan kita diberikan ruang seperti itu mencaci maki kepada pemimpin. Lah kok bisa Anda lebih Tuhan daripada Allah itu sendiri kalau begitu? Allah saja memerintahkan kepada utusannya, kau kalau mau mencaci, kalau mau memberikan masukan dengan bahasa yang lemah lembut, dengan bahasa supaya bisa masuk apa yang kemudian kita berikan masukan. Baik, sampai sini paham ya? Baik, lanjut. Makanya saya ingin bertanya dari Sunnah wal Jamaah, apakah betul Sunnah wal Jamaah itu adalah Islam itu sendiri? Nah ini ada dalam sebuah kitab namanya Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Maqsud karya Imam Jalal Asyuti. Dalam menafsirkan ayat surat hari ini ayat sunnah, yaum tetap yang berwujud wa taswad berwujud. Lanjut. Imam Ibnu Abbas mengatakan begini, tabyatu wujuh ahli sunnah wal jamaah wa taswad wujuh ahli bid'ah wal dhalalah. Imam Ibnu Abbas, sahabat Nabi, sepupu baginda Nabi, itu mengatakan ahli sunnah wal jamaah. Artinya kalau sahabat sudah mengatakan ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah itu adalah Islam yang dijalankan oleh sahabat itu sendiri. Dan ketika sahabat menjalankan Islam, tidak mungkin sahabat berbeda dengan baginda Nabi Muhammad. Artinya di sini Pak, ahli sunnah wal jamaah ini
bukan lagu masalah huruf. Inilah jalan usuli. Yang mengatakannya adalah sahabat. Dan bukan kacang-kacang sahabatnya. Bukan kaleng-kaleng sahabatnya. Sahabatnya Imam Ibnu. Siapa yang melakukan keilmuan Ibnu Abbas? Maka dikutip oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Ibnu Mahfuz. Itu dikutip beliau. Yauma tabyaddu wujuh ahli sunnah wal jamaah wa taswaddu wujuh ahli bid'ah wal dhalal. Artinya pertanyaannya, ahli sunnah wal jamaah pokok atau cabang? Lanjut. Ini satu lagi kita untuk membuktikan apakah betul ahli sunnah wal jamaah itu apa? Lanjut. Ya, terus kita cepat. Ya, jangan lupa Malik. Faqala ya Abu Abdillah, as'aluka an mas'alatin aj'aluka hujjatan baina wa baina Allah azza wa jalla. Qala Malik, masyaallah wa quwwata billah. Qala man ahlus sunnah? Seorang laki-laki bertanya kepada Imam Malik, man ahlus sunnah? Siapa sunnah itu? Alladzina laisa lahum naqdun yu'rafuna bih, la jahmi wala qadari wala rafidhi. Bahwa ahlus sunnah itu adalah yang berjalan, yang diperjalankan, yang dilakukan, yang diamalkan kita pada saat ini, kata Imam Malik. Dan tidak ada namanya. Ada Islam yang dilakukan, yang dijalankan oleh Imam Malik adalah Islam ahlus sunnah wal jamaah. La jahmi bukan khawarij, wala qadari bukan qadariyah, wala rafidhi bukan syiah. Jadi Imam Malik menjalankan Islam ahlus sunnah. Ini membuktikan periode sahabat dan periode tabi'in menjalankan Islam ahlus sunnah wal jamaah. Saya semakin yakin bahwa itu adalah Islam itu sendiri adalah ahlus sunnah wal jamaah. Makanya secara jargon saya sudah menemukan, kaitannya Islam wasatiyah ini adalah bungkus daripada ahlus sunnah wal jamaah. Sampai sini, ya lanjut. Supaya tidak lama, makanya lanjutnya cepat. Jadi ahlus sunnah wal jamaah nanti bisa dibaca. Kalau definisi sama segala macam, saya ingin lanjut kemudian kepada terus coba. Kita punya 20 menit bahasa ini. Nah, ini nanti bisa dibaca definisi ahlus sunnah wal jamaah. Terus lanjut. Nah, sabda. Salah satu cirinya la yukaffiru ba'duhum ba'da. Tidak mudah mengkafirkan, tidak mudah membinakan orang-orang yang berbeda. Di gaul ini ada di media sosial tulisannya apa? Ada Ustadz Sunnah. Spesifik cirinya satu orang, selanjutnya citra. Kemudian harus berjenggot, alatnya harus hutan. Pertanyaan saya, tiiraha Ustadz itu aja. Jaga media. Malah kayak. Yang kedua, ada perumahan syariah. Pertanyaan saya, tiiraha imam boga agama. Pertanyaan saya begitu. Dan ini kemudian dibuat sedemikian rupa untuk mencoba dijejali orang. Entah dia mau berjualan sesuatu dengan menanamkan agama, menjual kemudian agama dijadikan pemainnya supaya itu menjadi laku, atau seperti apa dia punya sebuah hal untuk dijadikan alat bagi dia sebagai pemasukan kepada mereka, kepada orang yang tidak paham agama. Tetapi yang pasti mengulang ibadah haji yang dipakai apa? Izahul, dan kemudian dia waliyah. Izah itu apa? Izah itu kain yang dibelikan di pinggang. Kamu juga mana itu? Sarung. Izah walidah. Kalau kita umur kan izah dan lidah, selendang. Jadi artinya apa? Yang pakai celana itu adalah bintang. Nabi tidak pakai celana. Saya pakai sarung ini, yang pakai Nabi. Yang pakai celana kita harus lakukan ya. Ahlul bidah ini. Jadi alas kita
ada proyek tasri, ada yang memang berimplikasi kepada syariat. Nabi pakai pakaian tasri enggak? Tidak berimplikasi kepada syariat. Nabi pakai pakaian tidak berimplikasi kepada syariat. Ada makanan berimplikasi kepada syariat kan? Enggak ada. Jadi itu korban yang diurut. Dia memaksa orang-orang yang impor korban. Makanya ada implikasi yang bersifat syariat, ada yang tidak berimplikasi syariat, seperti pakaian. Di situ ada kemudian yang mengetok, diorang pakai celana, celana muda, pakaian itu jas. Nabi nggak jas itu. Makanya saya sepakat dia mengatakan ada bin ahsana, ada bin makanya jangan keluar dari ulama. Nah, ini ada ulama, jangan sampai berbicara seperti orang bodoh. Dia harus kembali ke benar. Jauhkan masyarakat supaya kembali berotak yang cerdas. Dan otak yang cerdas itu adalah orang-orang yang memiliki sebuah kaderisasi ulama. Itu harus diberikan kepada semua. Nah, lanjut ya. Lanjut. Nah, contoh kenapa saya tadi mengatakan tentang tanah air. Ini salah satu perspektif hadis ya. Allahumma habib ilaika al-Madinah wa bina Makkah wa Asyad. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor hadis 5275. Nabi saja berdoa, ya Allah ciptakan hati saya kepada kota Madinah ini seperti cinta saya kepada kota Makkah. Sudah seperti itu doanya Nabi. Artinya mencintai tanah air dicontohkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita tertipu rekadaya orang-orang yang mengatakan cinta tanah air tidak ada dasarnya. Nabi yang mencontohkan langsung kepada kita untuk mencintai dan untuk mencintai kelahiran kita. Kenapa? Karena disinilah kita sujud, disinilah kita beribadah, disinilah kita memuji kepada Allah dan kita memuja kepada Allah. Di sini tempatnya. Makanya nasionalisme kalau saya mengilustrasikan adalah bagian daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Nah, makanya kemudian saya ingin mengupas sedikit tentang konsep negara dalam ajaran Islam. Kalau tadi kita berbicara usuli atau qat'i, maka saya ingin mengatakan bahwa negara ini adalah wilayah ijtihad. Coba tunjukkan kepada saya satu dalil, satu ayat Nabi memerintahkan bentuk negara Islam. Yang ada jalankan syariat agama Islam. Kalau ini jelas. Pertanyaan saya begini, kenapa jalankan syariat Islam? Oh, saya lihat apa-apa di sini Indonesia wajib sholat nggak? Kalau datang Australia wajib sholat nggak? Australia negara Islam bukan? Taruh Indonesia negara Islam, Indonesia negara Islam. Bapak pindah ke Bapak berkunjung di Australia, tentang saudara di situ atau apa? Sholat di situ wajib nggak di Australia? Apa yang menjadi kewajiban Bapak menjadikan Bapak wajib sholat? Karena ikatan syariat, bukan ikatan negara. Datang ke Amerika Bapak wajib sholat nggak? Maka perintah Nabi jalankan syariat ada, bukan bentuk negara. Bukan bentuk negara Islam. Jadi negara Islam adalah wilayah ijtihad. Mau membentuk negara Islam silahkan, tidak apa-apa. Kalau itu ada kesepakatan negara, kesepakatan yang dibentuk oleh elemen bangsa, silahkan. Cuma kita ini sudah sepakat bahwa negara kita tidak dibentuk atas dasar negara agama. Maka kalau kata para ulama, kita ini ada darul iman, negara kesepakatan. Kesepakatannya adalah bentuk negara didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ijtihad itu. Jadi jelas Pak, kalau wilayah ijtihad bisa benar bisa salah. Maka ijtihad fa'asaba falahu ajrun, wa man ijtihad fa'akhta falahu ajrun. Bisa kalau salah satu, kalau benar dua. Ada yang salah? Ada yang dapat dosa? Kalau wilayah ijtihad ini wilayah ijtihad yang bentuk negara ini. Artinya karena ini wilayah ijtihad, maka bisa salah bisa benar. Tetapi yang salah tetap dapat satu, yang benar tetap dapat dua. Makanya kenapa kita di dalam bersyariat harus jelas bagaimana makhluknya. Apakah kita menuju kepada materi itu, apa itu, memahami dan syariat orang berpendapat.
Maliki atau Imam Syafi'i, tetap di dalam majelis hakim. Jelas posisinya. Deal? Konsep kepemimpinan terakhir saya. Konsep kepemimpinan dalam Islam. Konsep memilih pemimpin dalam Islam tidak pernah ada yang baru. Penunjukan Khalifah Abu Bakar Siddiq, penunjukan Sayyidina Umar bin Khattab, penunjukan kemudian yang namanya Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib tidak baku semuanya, berbeda-beda. Dari situ kita paham bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar itu kan kesepakatan pada saat itu. Kesepakatan seluruh kabilah menyepakati Abu Bakar Siddiq menjadi ganti baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar menunjuk Umar dan setuju yang semuanya penunjukan. Saya meminta untuk mengganti Sayyidina Umar bin Khattab, yang lain sepakat setuju. Tidak melalui kesepakatan dulu, tapi ditunjuk dulu. Artinya dari sini tidak ada yang baru. Bahkan ketika pasca Ali bin Abi Thalib yang berkuasa dinasti siapa? Dinasti Umayyah. Dari dinasti Umayyah itu semuanya menjadi mungkin kerajaan semuanya. Ke anaknya, turun ke anaknya lagi. Walaupun namanya adalah khilafah, tapi tetap di dalam konsepnya adalah konsep kerajaan. Dari situ kemudian berganti menjadi dinasti Abbasiyah sampai kemudian ada Turki. Itu semuanya kerajaan. Ada yang baru nggak? Tunjukkan kepada saya, ada yang baru nggak? Artinya apa di sini? Konsep kepemimpinan dalam Islam mau seperti apapun, yang paling penting adalah adil dalam menjalankan kepemimpinannya dan dia mampu menjadi orang yang bisa adil kepada seluruh bawahannya. Disitulah konsep yang ajarkan itu. Jangan sampai seolah-olah bahwa khilafah itu adalah satu-satunya yang Islam, bukan khilafah. Khilafah itu memang bagian dari kesejahteraan. Jangan lupakan, khilafah itu adalah bagian daripada kesejahteraan Islam, betul. Tapi tidak menjadi satu-satunya dalam memilih pemimpin itu dengan model yang ditunjukkan. Pertanyaannya, kalau mereka ingin menunjukkan khilafah, sistem apa yang dipakai dalam menunjuk pemimpin? Ketika didiskusikan tidak ada yang bisa menjawab. Saya akan datang ke MUI, saya tanya, kalau engkau ingin khilafah, tunjukkan kepada saya model sistem apa yang dipakai. Tidak bisa menunjukkan mereka. Nah, inilah yang kemudian harus kita sadarkan. Konsep kepemimpinan dalam Islam tidak ada yang baku, maka mengkritik pemimpin pun kita harus memakai etika-etika yang diajukan oleh agama, terutama dari Al-Quran surah Toha ayat 43 dan 44. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan, tidak ingin panjang. Intinya kita sebagai kader ulama, tunjukkan oleh kita mana jalan yang benar, mana yang salah, pemahaman yang benar itu harus kita kokohkan, yang salah kita harus luruskan. Mudah-mudahan semuanya menjadi orang yang berkah. Terima kasih. Allahumma shalli ala Muhammad.